Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membawakan topik tentang bagaimana estetika memasang klep ya, stop kran atau klep apapun itu yang berada di taman. Nah, ini juga nanti bisa dilakukan untuk aplikasi di dinding ya kawan-kawan. Seperti apa sih? Nah, seperti saya berikan contoh di belakang itu ya. Itu memang bukan sebenarnya ya kawan-kawan. Tapi itu untuk menggambarkan bahwa kalau kita kurang bisa memanage ya, bagaimana mengatur perpipaan kita, maka pipa kita mungkin akan kelihatan nongol di atas taman gitu ya, seperti itu. Nah, dilihatnya kan nggak enak itu ya. Nah, akhirnya saya punya ide. Dulunya itu saya nggak kepikiran, akhirnya saya membuat ide seperti apa, yuk kita lihat. Nah, ini dulu ide saya awal-awal ya kan. Jadi pipa itu saya timbun di dalam tanah ya, di bawah rumput-rumput ini. Kemudian kerannya jadinya tertimbun seperti itu. Nah, agar tidak tertimbun saya bikin ya kotaan seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya sih memang berhasil, tapi secara estetika kurang bagus ya kawan-kawan. Jadinya nggak enak kan. Tadinya rumput semua kok tiba-tiba ada kotak kontrol di situ. Harusnya saya dulu mikirnya agak lain. Nah, kawan-kawan perhatikan kalau nggak ditimbun kan jadi nongol gitu pipa ya. Nah, akhirnya saya memikirkan kayaknya solusi kayak gini lebih estetik ya. Jadi saya nggak perlu bikin kotaan semen kayak tadi. Cuman masalahnya satu kan kawan, kalau kayak gini itu terlalu banyak belokan ya. Ini elbow atau keni ya orang bilang. Di bawah juga pasti ada keni ke sana dan ke sana. Jadi ada 4 keni. Akhirnya apa? Terjadi yang namanya pressure drop atau gangguan aliran karena dia harus belok-belok. Ya, pastinya seperti itu. Nah, ada solusi lain kawan-kawan yang lebih baik lagi. Nah, kan kawan perhatikan sebelah kiri sana. Nah, kalau ini sebetulnya adalah ball valve kawan-kawan. Di dalamnya itu juga ada pipa tertanam ya, ke sana dan ke sini. Nah, dia itu ada valve kuningan atau klep kuningan di dalamnya. Jadi kita fungsikan sebagai stop kran. Nah, bagusnya dengan stop kran yang model seperti ini, itu kita nggak perlu banyak belokan seperti yang sebelah sini tadi ya. Jadi sini alirannya tetap lurus, pipanya lurus ke sana, terus keluarnya lurus ke sana juga. Kemudian yang di atas tanah juga nggak banyak ya kawan-kawan. Jadi kita nggak perlu bikin kotaan ya. Di sini handle-nya udah nongol keluar dari tanah, sehingga kita nggak perlu tangan kita untuk masuk ke tanah untuk mencoba memutar-mutar handle-nya ini. Enak, udah nongol keluar ya. Jadi kalau mau nutup tinggal seperti ini, mau buka seperti ini. Ya, jadi hanya handle-nya saja yang keluar. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ya. Inilah tadi klep yang berada di bawah tanah tadi ya kawan-kawan. Yang nongol cuman gagangnya aja. Jadi tadi dia tertimbun kira-kira setinggi ini. Ya. Nah, keunggulannya apa kalau pakai ini? Kawan-kawan bisa lihat sendiri, nggak banyak belokan ya kawan-kawan. Jadi lurus dari pipa sana, lurus saja sana. Ya. Nah, klep ini sendiri dinamakan dengan long neck ball valve ya. Artinya ball valve yang lehernya panjang. Ini lehernya. Biasanya kan dia pendek ya. Yang normal itu handle-nya di sini aja. Nah, ini dia long neck. Jadi lehernya panjang, menjulur kayak jerapah gitu ya. Nah, fungsinya apa? Ya fungsinya sama seperti yang tadi saya udah praktekkan ya. Dia itu bisa ditimbun di dalam tanah sehingga hanya handle-nya. Sehingga taman kita pun kelihatan rapi ya, nggak banyak barang-barang nongol. Kemudian secara hidrodinamika itu lebih lancar karena dia menyediakan aliran yang lurus, nggak belak-belok ya kawan-kawan. Nah, ini saya lepas saja ya dari fittingnya biar kawan-kawan tahu. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat, ini mereknya sendiri adalah Honda ya. Ini yang ukuran setengah kawan-kawan. Ya, jadi kalau kawan-kawan nanya kualitas, menurut saya Honda ini cukup bagus ya. Kawan-kawan bisa perhatikan tuh, tebal kawan-kawan materialnya. Ya, kalau kawan-kawan beli klep ya, yang dari kuningan kayak gini kawan-kawan, untuk menandakan
barang itu bagus atau enggak. Salah satunya itu kawan-kawan perhatikan, tebal enggak di sini. Lihat ini, mungkin ketebalan dindingnya sampai 5 mm ya. Jadi kalau kita mau kencengin ya, misalkan nih, kalau ini tadi kan pakai pipa PVC ya, plastik gitu. Kalau kawan-kawan pakai pipa yang besi, yang galvanis gitu ya. Kalau dia tebal kayak gini kawan-kawan, itu sangat susah untuk pecah ya. Tapi kalau kawan-kawan pakai ball valve yang murahan, itu dindingnya ini tipis, sehingga kalau dikencengin, resikonya pecah, crack gitu ya. Kemudian nggak hanya waktu ngencengin ya, mungkin pada waktu ya kita udah pasang di tanah, ataupun ditanam di dinding, sama juga ya kawan-kawan, ini bisa ditanam di dinding ya. Dindingnya segini misalkan, jadi yang nongol hanya ini. Jadi kita kalau mau buka tutup, misalkan aliran air ke tandon di atas gitu ya, tinggal kita tutup set gitu. Nah seperti itu. Nah kalau ini kita taruh di taman ya, kemudian kualitasnya kurang bagus ya, salah satunya masalahnya adalah namanya di taman ya kawan-kawan, entah kita lupa atau apa, kan ketendang tuh atau keinjek. Kalau materialnya kurang bagus ya ada resiko pecah gitu ya. Jadi kalau materialnya tebal seperti ini, itu resiko untuk pecah itu sangat kecil ya. Saya belum pernah melihat yang keran atau klep setebal ini itu pecah kawan-kawan, nggak pernah lihat. Tapi yang tipis saya sering ngalamin ya. Kadang-kadang kawan-kawan kita ketika ngencengin ya merasa kok kurang kuat, masih bocor, dikencengin lalu crack ya, pecah. Kalau yang setebal ini nggak pernah pecah kawan-kawan, selama pengalaman kita bekerja di fitting-fitting perpipaan gitu ya. Nah jadi itu tadi ya kawan-kawan, namanya long neck. Jadi kawan-kawan kalau penasaran kemudian pengen menerapkannya di rumah ya, untuk taman ataupun untuk ditanam di dinding ya, kawan-kawan bisa lihat ya. Kalau pembelian secara online saya cantumkan di kolom description sama di pin komen atau komentar yang paling atas nanti ya. Kawan-kawan silakan cek di sana. Nah, kawan-kawan mungkin nanya, Pak, apakah kalau ditanam di tanah nggak karatan gitu ya? Tidak, kawan-kawan. Karena apa? Ini terbuat dari bahan-bahan yang tahan terhadap korosi ya. Yang pertama ini kuningan, ya. Yang ini stainless steel atau baja tahan karat. Sehingga meskipun kawan-kawan tanam, ya, tidak akan berkarat. Ya, kadang namanya taman ya, kan kita nyiram-nyiram, tanahnya pasti basah gitu ya. Atau di dalam dinding juga lembab gitu ya. Apakah nanti akan berkarat? Ya susah kawan-kawan, karena ini terbuat dari material-material yang tidak mudah berkarat. Oh ya, selain dibeli secara online, barang ini juga bisa kawan-kawan jumpai ya kalau di toko bangunan yang lengkap gitu ya. Jadi itu saja dulu kawan-kawan informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.